bukan pekerjaan kita, ukuran kita itu orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan. Tapi perkataan kita yang keluar dari mulut kita, ya perkataan yang positif, dari pikiran kita, pikiran yang menang, yang berhasil, itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam kehidupan ini kita tidak lepas yang namanya pasti berhubungan dengan banyak orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik keluarga, baik sahabat, baik lingkungan, baik teman bekerja. Mungkin kerap kali kita berjumpa dengan mereka dalam bentuk kekecewaan, atau mungkin hati kita terluka, atau mungkin kita sering kesal, atau mungkin sering kali kita tidak nyaman dengan hal-hal itu. Firman Tuhan berkata, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun, mereka menjadi garam, mereka menjadi terang, menjadi saksi dimanapun berada. Ya, memang tidak mudah menjadi garam ataupun menjadi terang dimanapun kita berada. Tapi lewat pertolongan Tuhan, tapi lewat kasih Tuhan, lewat anugerah Tuhan, kita bisa dimampukan untuk melakukannya. Tuhanlah yang akan menyempurnakannya dan yang membuat lebih dahsyat lagi. Mungkin secara pikiran, secara badani kita tidak mampu, tapi selama kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, pasti kita mampu. Tidak ada yang sulit bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Tuhan Yesus itu memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus itu satu kesanggupan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita kecewa, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia sayang sama kita. Dia mencintai kita. Ketika kita kecewa kepada orang lain, ketika kita marah kepada orang lain, ketika kita tiba-tiba kesal kepada orang lain, ingat satu pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus itu membalut hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar menyayangi Tuhan, sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat kita menjadi orang-orang yang bisa dipakai setan. Tidak. Hati-hati dengan pekerjaan setan yang membuat hati dan pikiran kita selalu ada benci, ada dendam, ada amarah, ada si aku, ada kesombongan. Hati-hati, itu adalah pekerjaan setan. Setan tidak senang kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Setan tidak senang kita menjadi orang yang bahagia. Setan tidak senang kita menjadi orang yang sukacita. Setan tidak senang kita bersaudara. Setan tidak senang kita damai dengan saudara kita. Ada aja permasalahan supaya kita berantem. Setan tidak senang kita dengan rekan kerja kita kompak, kita semangat setim. Setan tidak senang. Setan mau mengacaukan agar kita setim atau pekerjaan dengan teman kita bisa buyar, bisa hancur, bisa berantem. Setan tidak senang usaha-usaha yang kita kerjakan, yang kita bangun, kita rintis itu berjalan dengan baik. Dia mau usaha-usaha kita itu hancur. Setan tidak senang. Setan tidak senang hubungan orang tua dengan anak damai. Setan mau menghancurkan. Setan mau membuat orang tua dengan anak itu berantem, ribut. Setan tidak senang. Tapi selama ada Roh Kudus dalam hidup kita, selama ada damai sejahtera daripada Tuhan dalam hidup kita, semua bisa kita lalui dalam kehidupan kita. Haruskah kita mengampuni? Harus. Itulah kuncinya. Orang yang memiliki pengampunan yang luas, betul dia sejati anak Tuhan. Amin. Tidak, orang berkata tidak mudah saya bisa mengampuni. Orang berkata saya tidak mudah saya melupakan kesalahan yang dua. Saya tidak mudah untuk melupakan. Mudah itu sebenarnya, mudah. Asalkan ada Roh Kudus dalam hati kita, asalkan ada Tuhan Yesus dalam hati kita, semua mudah. Tidak ada yang susah. Yang susah itu adalah setan yang buat. Susah itu setan yang membuat.
Itu. Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran kita ini ada dua yang selalu selalu mengendalikan pikiran kita. Pertama Tuhan, yang kedua setan. Ketika Tuhan mengendalikan pikiran kita, selalu dibawa kita damai, selalu dibawa kita sukacita, selalu dibawa kita mengampuni, selalu dibawa perkataan kita ini perkataan yang positif, selalu dibawa pikiran kita ini pikiran yang positif. Hati-hati ketika setan mengendalikan pikiran kita, yang adalah marah, yang adalah benci, yang adalah cemburu, yang adalah iri hati, ya, semua itu. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memelihara hati kita. Tuhan Yesus memelihara pikiran kita. Amin. Saya percaya kekuatan baru mengalir dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus menambahkan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga pribadi yang menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Ya, firman Tuhan itulah kekuatan baru dalam kehidupan kita. Yuk baca firman Tuhan. Alkitab kita baca. Kalau tidak sempat, ada Android kita kan, kita install di Android kita namanya Alkitab. Kita buka, kita baca. Percayalah, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jangan berkata, wow, bagaimana aku jadi berkat, bagaimana aku bisa memberkati orang lain. Pekerjaanku ininya tidak ada sama sekali berguna, atau pekerjaanku ini hanyalah pekerjaan biasa-biasa saja. Jangan melihat dari setiap segi pekerjaan kita supaya kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bukan pekerjaan kita, ukuran kita itu orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan. Tapi perkataan kita yang keluar dari mulut kita, ya, perkataan yang positif dari pikiran kita, pikiran yang menang, yang berhasil. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan dari hasil pencapaian kita. Itu oke, bagus, Tuhan memberkati. Bukan dari karena kita pakai baju yang mahal. Bukan. Oke, kita bisa berpakaian. Oke, bisa kita beli yang mahal pakaian kita. Oke, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi bukan itu ukurannya. Bukan. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain, adalah ketika pikiran kita lakukan pikiran yang positif. Ketika mulut kita, perkataan kita yang kita lakukan perkataan yang positif, sehingga orang lain merasakan ada kasih Tuhan lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati kehidupan kami. Tuhan Yesus pulihkan hati dan pikiran kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Biarlah hati yang takut akan Tuhan. Kami bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi dimanapun kami berada, Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebanyakan kami. Kami percaya Roh Kudus selalu menolong kehidupan kami, menuntun kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saya Goman Cimarmata. Ya, jika saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ya, jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa katakan amin, saya diberkati Tuhan. Ya, dan saya percaya sosial media kita pakai untuk menjadi sarana Injil, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan. Amin. Saya salam sehat. Jangan lupa protokol kesehatan, ya, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. God bless you.